Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu beasiswa yang paling dicari-cari dan dia paling bergengsi di Indonesia, beasiswa LPDP. Pernah nggak sih kamu mimpiin, atau mungkin sekarang lagi merencanakan, buat lanjut studi S2 atau S3 di universitas-universitas terbaik di dunia? Nah, sekarang coba bayangin deh, kamu bisa wujudin mimpi itu, tapi tanpa pusing mikirin biaya. Lulus dengan nol utang pendidikan. Kedengarannya kayak mimpi kan? Tapi ini nyata loh. Ya, mimpi inilah yang coba diwujudkan lewat sebuah program super keren dari pemerintah Indonesia. Oke, jadi apa sih LPDP itu? LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Simpelnya, ini adalah badan resmi di bawah Kementerian Keuangan yang tugasnya mengelola dana abadi pendidikan. Tujuannya, ya buat membiayai generasi penerus bangsa. Dan jangan salah, beasiswa ini rekam jejaknya udah nggak main-main. Sejak dimulai tahun 2012, udah ada lebih dari 28.000 orang yang jadi awardee-nya. Termasuk nama-nama besar yang kita kenal kayak Maudy Ayunda sama Tasya Kamila. Ini benar-benar nunjukin kaliber beasiswa ini kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Apa sih artinya didanai penuh itu? Emang sepenuh apa? Jadi gini, LPDP itu ngebaginya jadi dua bagian besar. Yang pertama, ada dana pendidikan. Ini tuh buat nutupin semua yang berhubungan sama kuliah kamu. Biaya SPP, uang pendaftaran, bahkan sampai biaya buat riset tesis atau disertasi. Udah beres. Terus yang kedua, dan ini nih yang bikin luar biasa, ada dana pendukung. Kamu bakal dapat tunjangan hidup bulanan, tiket pesawat PP, dan khusus buat yang S3, ada juga tunjangan keluarga. Gila lengkap banget kan? Nah, satu hal yang penting banget buat kalian tahu, LPDP itu bukan program satu untuk semua. Ada beberapa jalur berbeda yang bisa kamu pilih, disesuaikan sama profil kamu. Coba kita lihat beberapa jalur utamanya ya. Ada jalur afirmasi, ini khusus buat teman-teman dari daerah prioritas pembangunan. Terus ada jalur buat abdi negara, kayak TNI, Polri, dan PNS. Nah, ada juga jalur reguler. Ini yang paling umum dan paling banyak peminatnya. Terakhir, ada yang namanya jalur PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Ini buat kalian yang udah keren banget, udah dapat LOA atau surat penerimaan dari kampus-kampus top dunia. Oke, kita ngomong jujur-jujuran aja ya. Beasiswa ini tuh punya reputasi. Kalau kamu tanya orang-orang, pasti banyak yang bilang proses seleksinya itu serem, susah banget, atau ketatnya minta ampun. Dan reputasi itu ya emang bener adanya. Persaingannya itu bukan kaleng-kaleng. Coba lihat data tahun 2021 ini deh. Dari sekitar 6.000 orang yang daftar, yang lolos itu cuma sekitar 700-an. Wow, prosesnya emang bener-bener nyari yang terbaik dari yang terbaik. Bukan cuma nilai, tapi juga potensi kepemimpinan, dan yang paling penting, rencana kontribusi yang jelas buat Indonesia nanti. Angka ini beneran ngegambarin betapa super selektifnya beasiswa ini. Nah, ngelihat semua fasilitas yang dikasih, plus persaingannya yang seketat itu, pasti muncul pertanyaan kan? Duitnya dari mana sih ini semua? Jawabannya simple, tapi dalam banget. Setiap sen yang kamu terima dari LPDP, itu asalnya dari uang rakyat. Ini bukan hadiah cuma-cuma loh, ini tuh sebuah investasi. Investasi dari seluruh bangsa Indonesia buat kamu. Dan namanya juga investasi. Pasti ada dong imbal hasil yang diharapkan. Ada komitmen, ada harga yang harus kamu penuhi sebagai penerima beasiswa. Aturannya itu terkenal dengan rumus 2N+1. N itu lamanya studi kamu. Gampangnya gini, misalnya kamu ambil S2 selama 2 tahun, berarti kamu wajib pulang ke Indonesia dan mengabdi selama 2 dikali 2 ditambah 1, jadi total 5 tahun. Ini kontrak loh, dan sifatnya mengikat banget. Terus gimana kalau ada yang nekat melanggar komitmen ini? Apa yang terjadi? Wah, konsekuensinya serius banget. LPDP itu nggak main-main. Mereka bakal kirim surat peringatan resmi. Dan ujung-ujungnya, kamu bakal ditagih buat balikin semua dana yang udah mereka keluarin buat pendidikan kamu. Semuanya. Jadi, pada akhirnya, LPDP itu lebih dari sekedar beasiswa. Ini tuh sebuah amanah, sebuah kepercayaan besar. Pertanyaan kuncinya bukan lagi sekedar gimana ya caranya biar lolos, tapi pertanyaan yang jauh lebih besar, kalau seluruh bangsa ini udah berinvestasi penuh pada diriku, kontribusi nyata apa yang akan aku bangun untuk Indonesia saat kembali nanti? Coba direnungkan.